Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jalani, NIM 20030303143 dari kelas Sikor B. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang gaya. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan keadaan dari diam ke gerak dan gerak ke diam, atau perubahan bentuk-bentuk atau perubahan kecepatan. Macam-macam gaya. Gaya berat atau gravitasi merupakan gaya luar yang harus ditentukan oleh badan manusia dalam sebuah gerakan. Kedua, gaya tahanan atau biasa juga disebut gaya eksternal. Tiga, gaya gesekan atau friction, apabila dua benda saling kontak pada permukaan yang sama oleh adanya gaya yang bekerja dari benda yang satu terhadap yang lain atau sebaliknya. Yang keempat, gaya kontraksi otot atau kekuatan merupakan tegangan atau pengarahan kekuatan yang dihasilkan oleh serabut-serabut otot. Aspek-aspek pada gaya. Besarnya gaya. Besaran gaya dapat dihasilkan oleh badan berbeda-beda pada tempat-tempat yang berbeda. Makin jauh objek dari pusat bumi, makin kecil tarikan gravitasi dan makin kurang beratnya. Persamaannya untuk berat ialah W sama dengan mg, di mana m adalah massa benda dan g adalah percepatan gaya tarik bumi. Selanjutnya, titik tangkap gaya. Titik tangkap gaya ialah titik di mana gaya dikenakan kepada suatu objek. Untuk gaya gravitasi, titik ini selalu melewati titik berat objek. Tetapi secara teknik, titik ini merupakan titik potong antara garis gaya dan sumbu mekanik dari tulang atau segmen yang bekerja sebagai pengungkit anatomi. Selanjutnya, arah gaya. Arah suatu gaya ialah sepanjang garis gerak. Contohnya, gaya gravitasi menarik semua objek ke arah pusat bumi, maka arah gravitasi adalah vertikal ke bawah. Dari gaya gravitasi yang bekerja pada suatu objek digambarkan sebagai vektor yang arahnya ke bawah mulai dari titik berat objek. Selanjutnya, sudut tarik. Bila sudut tarik 90 derajat, makanya seluruh rotasi. Bila sudut tarik 45 derajat, komponen-komponen rotasi dan stabilisasi sama, karena sudut tarik rotasi biasanya tepat kurang dari 45 derajat. Lebih banyak gaya otot pada waktu bekerja menstabilkan sendi daripada menggerakkan pengungkit atau segmen. Sistem anatomik. Kontrol anatomik bekerja dengan tujuan yang sama dengan kontrol mekanik, yaitu mengubah arah gaya dengan cara mengubah sudut tarik otot. Misalnya, sudut tarik otot gimnastilis bertambah besar dengan adanya tonjolan condylis medicus antara dan bawah sendi lutut yang lewati pleh tendon sebelum melekat pada tibia. Selanjutnya, analisis gaya eksternal. Uraian gaya luar ke dalam. Gaya-gaya komponen yang bekerja pada sudut siku-siku dilakukan dengan cara yang sama seperti yang telah diterangkan pada gaya otot, dan akan digunakan bila itu digunakan pada sudut miring. Contohnya, jika orang mendorong meja dengan berdiri dekat padanya dengan lengan ke arah dengan bawah, maka hanyalah sebagian dari gaya yang akan mempunyai komponen vertikal dan komponen horizontal. Selanjutnya, memandukan gaya. Gaya-gaya linear. Gaya-gaya yang bekerja dalam arah yang sama pada garis gerak yang sama disebut gaya linear. Dan jika ada gaya lain yang bekerja pada perabotan garis dengan gaya pertama dan arah yang sama, resultannya dari sebuah gaya itu sama dengan jumlah dari dua gaya tersebut, atau A tambah B sama dengan C. Gaya-gaya kongruen. Gaya-gaya yang bekerja pada satu titik tetapi pada sudut-sudut yang berbeda disebut gaya-gaya kongruen. Hal yang penting untuk diingat ialah membahas besarnya resultan beberapa gaya kongruen bukanlah jumlah aljabar, dan arah resultan dari sebuah gaya kongruen bukanlah tengah-tengah di antara kedua gaya tersebut. Kecuali dua gaya itu sama besarnya, resultan dari gaya-gaya ini dapat dihitung dengan rumus jajar genjang, di mana resulnya adalah diagonal dari jajar genjang itu. Gaya-gaya paralel. Pengaruh gaya-gaya paralel dari objek bergantung pada besar arah titik penggunaan dari masing-masing gaya paralel dapat bekerja pada arah yang sama atau berlawanan. Mereka itu saling seimbang dan tidak timbul gerak atau dapat menimbulkan gerik linear atau rotasi. Hasilnya dari gaya-gaya ini adalah penjumlahan dari besarnya gaya-gaya tersebut. Menguraikan gaya. Yang pertama, gaya dapat diuraikan atau dipilih, dipecah
menjadi dua komponen. Dua komponen ini harus demikian besarkan dan demikian arahnya hingga membentuk sebuah jajar genjang. Kedua, sebuah gaya R yang bekerja membentuk sudut A terhadap bidang datar dapat diuraikan menjadi komponen-komponen gaya yang bekerja pada sudut X atau R dan sumbu Y. R vertikal besarnya R dan RY ditentukan oleh besarnya sudut A. Selanjutnya, gaya sentrifugal dan sentripetal. Gaya sentrifugal adalah gaya yang menyebabkan benda yang berputar akan lari meningkatkan pusat putaran. Gaya vertikal disebut juga gaya tangsial yang besarnya ditentukan oleh massa benda, kecepatan jari-jari dari lingkaran gerak. Jadi rumus gaya sentrifugal adalah Kf sama M F pangkat 2 per R. Sedangkan gaya sentripetal adalah gaya yang mengubah arah, bukan mengubah kecepatan. Kalau terlalu kecil, maka benda akan keluar dari lingkarannya. Sebaliknya, kalau Kp terlalu besar, maka benda akan bergerak dalam bentuk spiral. Selanjutnya, peranan dari gaya sentrifugal. Yang pertama, ayunan raksasa giant swing dan horizontal berpengaruh. Kedua, menyebabkan adanya tarikan pada lengan. Kedua, gerakan melempar bola underhand atau overthrow basketball, hook pass atau bowling adalah berdasarkan prinsip-prinsip gaya sentrifugal. Ketiga, pada permainan ular-ularan di ruang senam, lintasan dari anak-anak mengandung elemen-elemen dari benda yang diputar pada tali. Keempat, kejadian-kejadian di mana gaya sentrifugal ditahan seperti dinding gelas menahan air terhadap juga dalam kegiatan olahraga. Kelima, lari pada tikungan yang akan menyebabkan badan kita terdorong keluar. Untuk mengimbanginya, badan kuat harus condong ke arah dalam ke titik pusat. Makin tajam tikungannya, makin condong badan kita ke arah dalam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.